yaitu ada latar belakang. Di latar belakang yaitu pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal dan memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama lain dalam hubungannya dengan kehidupan dan antar umat Islam beragama. Sehingga pendidikan agama Islam juga cukup besar pengaruhnya terhadap terbentuknya akhlak yang baik dan moral yang tinggi bagi siswa. Sebagaimana diketahui bahwa inti ajaran Islam meliputi masalah keimanan yaitu akidah, masalah keislaman yaitu syariah, dan masalah ihsan yaitu akhlak. Salah satu mata pelajaran yang mengajarkan dan mendidik tentang akhlak peserta didik adalah pendidikan agama Islam. Dengan adanya pembelajaran mengenai akhlak, khususnya akhlak pada orang tua, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik diharapkan untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia di kehidupan sehari-hari. Lalu dengan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, serta penggunaan pengalaman khususnya pada materi akhlak serta pembiasaan dari peserta didik itu sendiri terhadap perkembangan akhlaknya kepada orang tua. Pendidikan akhlak berkisar tentang kebaikan dan kesopanan, tingkah laku yang terpuji, serta berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya siswa bertingkah laku. Namun, pada jenjang sekolah dasar, siswa dalam tahap perkembangannya masih belajar berdasarkan lingkungannya. Dengan demikian, guru sebagai pendidik harus memiliki akhlak yang baik agar siswa mendapatkan contoh suri tauladan yang baik. Namun pada proses pembelajaran saat ini dialihkan menjadi proses pembelajaran oleh yang membuat guru kesulitan untuk memberikan contoh, bimbingan, dan melihat perkembangan akhlak siswanya yang baik, terutama akhlak siswa kepada orang tuanya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online di SDN 084 Cikadut, Bandung, dan bagaimana perkembangan akhlak siswa kepada orang tua di SDN 084 Cikadut, Bandung. Lalu yang ketiga bagaimana pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online terhadap perkembangan akhlak siswa kepada orang tua di SDN 084 Cikadut, Bandung. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitiannya, yaitu terdeskripsikannya pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online di SDN 084 Cikadut, Bandung. Lalu yang selanjutnya terdeskripsikannya perkembangan akhlak siswa kepada orang tua di SDN 084 Cikadut. Lalu yang ketiga terdeskripsikannya pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online terhadap perkembangan akhlak siswa kepada orang tua di SDN 084 Cikadut. Yang selanjutnya di bab 2 ada landasan teori, yaitu yang pertama kajian ilmu pendidikan agama Islam yang poinnya menyangkut pendidikan agama Islam dan ilmu pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Di poin B terdapat pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online yang poinnya mencakup pengertian, tujuan, macam-macam faktor-faktor yang mempengaruhinya dan indikator terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online. Dan yang kedua ada perkembangan akhlak siswa kepada orang tua yang poinnya tentang pengertian, macam-macam faktor-faktor dan indikatornya. Lalu dan yang keempat ada hubungan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online dengan perkembangan akhlak siswa kepada orang tuanya. Adapun di bab 3 ada metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya saya menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kuantitatif. Lalu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, angket, studi, kepustakaan, dan studi dokumentasi. Lalu untuk
sampelnya. Populasi dalam penelitian saya adalah seluruh orang tua siswa kelas 5 SDN 084 Cikadut yang berjumlah 82 orang. Untuk selanjutnya di bab 4 ada pembahasan hasil penelitian. Di mana di sini deskripsi pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun diagramnya bisa dilihat. Lalu berdasarkan hasil analisis pada variabel X yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online, hasil temuan penelitian berdasarkan indikator menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada nomor item indikator nomor 8 indikator kreatif dalam pembelajaran dengan memiliki nilai rata-rata 4,68, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat dalam item nomor 5 di indikator pemanfaatan teknologi dengan jumlah rata-rata 4,38. Lalu deskripsi perkembangan akhlak siswa kepada orang tua di SDN 084 Cikadut Bandung. Berdasarkan hasil analisis data pada variabel Y yaitu perkembangan akhlak siswa kepada orang tua, temuan dalam penelitian berdasarkan indikator menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item nomor 2. Item nomor 2 dengan indikatornya memberi salam dengan memiliki nilai rata-rata 4,78, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat dalam item nomor 7 dengan indikator ketaatan ataupun kesadaran rata-ratanya dengan 4,34. Sedangkan deskripsi pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online terhadap perkembangan akhlak siswa kepada orang tua, perhitungan koefisien R di atas didapatkan nilai sebesar 2186, yang artinya pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online berpengaruh sebesar 21,86% terhadap perkembangan akhlak siswa kepada orang tua, dan sisanya 78,14% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian saya. Dan untuk yang terakhir, kesimpulannya yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online. Yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online berdasarkan indikator diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat nomor item 8 dengan rata-rata 4,68. Yang kedua, perkembangan akhlak siswa kepada orang tua memiliki nilai rata-rata 4, yang tertinggi rata-ratanya 4,78. Dan yang ketiga, pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online berpengaruh terhadap perkembangan akhlak siswa kepada orang tua sebesar 21,86%. Dan faktor lain yang mempengaruhi perkembangan akhlak siswa pada orang tuanya yaitu sebesar 78,14% yang tidak saya teliti. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Jawab diskusi setelah pertanggungjawaban Anda pada skripsi ini. Judulnya pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online terhadap perkembangan akhlak siswa kepada. Saya mau tahu dulu variabel bebasnya yang mana? Variabel bebasnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online. Variabel berikutnya perkembangan akhlak siswa kepada orang tua. Apa alasan Anda mengambil judul ini? Alasan saya mengambil judul ini yaitu dengan melihat perkembangannya zaman sekarang dan melihat kondisi yang sekarang. Udah buat ke Bandung berarti? Ke Bandung itu tanggal berapa? Tanggal
tanggal 25 Maret. Di sini dicantumkan di halaman berapa? Di bab 1 halaman Yang Anda dapatkan dari observasi pada saat tanggal 25 Maret itu apa aja? Anda ketemu dengan siapa? Kemudian data yang didapatkan apa? saya bertemu dengan kepala sekolahnya dan staf yang ada di sekolah itu pada saat itu. Lalu saya bertanya bagaimana akhlak siswa. Berarti di sana ada sesi wawancara juga. Sama di tanggal 25 Maret juga. Iya Bu, melakukan dua sesi wawancara. Apa aja yang Anda tanya? Bagaimana perkembangan akhlak siswa sebelum daring dan sesudah Sebelum menggunakan pembelajaran Ya. online dan sesudah melakukan pembelajaran online. didapatkan berapa siswa? Untuk Wawancaranya ke siapa aja? kepala sekolah, staf, sama di sesi kedua sama orang tua. Di sini ada instrumen wawancaranya. Ada. Yang Anda tanyakan. Kira-kira Enggak Bu, enggak dicantumkan lagi. sama. Oh iya. Berapa siswa? 82 orang siswa, 82 siswa. Nah, di sini mungkin tambahan dari Ibu dari di halaman 8 nanti Anda tambahkan tanggalnya juga ya. Kan di sini hanya studi pendahuluan dan observasi aja untuk tanggalnya. Studi telaah literatur yang dulu kan di sini ada Rizky Wibowo ya sama Krismi Winaya. Itu perbedaannya apa? Kalau Rizky Wibowo itu kan meneliti tentang akidah akhlak terhadap model pembelajaran daerah. Kalau yang Krismi itu kan di sini ada di halaman 9 tuh. Di sini kan ada literatur dari skripsinya Rizky Wibowo sama Krismi Winaya. Nah, Anda kan disuruh untuk mensinergikan dengan penelitian yang Anda Yang disebutin di judulnya ya Bu. ya. Maaf. Ada kalau judul ada. Cuman yang berbeda dengan penelitian Anda itu apa? Oh, kalau yang Rizky Wibowo itu melakukan hasil mata pelajaran akidah akhlak terhadap orang tua dengan model pembelajarannya. Sedangkan yang Krismi Winaya itu melakukan pendidikan akidah akhlak terhadap perilaku siswanya. Perilaku siswanya. Ya. Hanya perilakunya saja dengan Berarti yang berbeda itu hanya pada tempatnya aja mungkin. tempat dengan model Pembelajaran online-nya. Ya. Oke. Terus berikutnya itu udah ya. Jadi di sini nanti ditambahkan berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara. Kemudian di bab berikutnya ini masih di bab 1. Manfaat ya. Manfaat praktisnya ini masih penulisannya belum benar. Di halaman 12. Itu manfaat praktis. Penulisannya diperhatikan 12 halaman 12. Ya, praktis bukan praktis. Oh, ya. bisa. Kemudian itu kalau bisa dipoinkan ya untuk lembaga manfaatnya apa, kemudian bagi guru apa, bagi penulis apa. Kalau di sini kan dapat digunakan untuk bagi guru apa. Jadi kalau bisa diperpoin bagi guru. Karena Ibu lihat Ibu lihat di slide itu di poin juga. Jadi kalau mau manfaat praktis itu nanti sinerginya dengan saran. Jadi kayak di sana. Nah, teori dari siapa yang menjelaskan bahwa urgensi pembelajaran online itu bisa mempengaruhi perkembangan anak? Biasanya belum memasukkan. Oh, belum memasukkan. Kalau ada, Anda masukkan saja. Kalaupun tidak, manfaat dari pembelajaran online itu untuk siswa ada di halaman berapa? Manfaat. Iya. Oh, di sini Bu. Apa? Manfaatnya nggak dicantumkan. Nah, yang Anda catat
pembelajaran online. Tujuannya Ini dari Marinus baru jurnal kan, itu dari jurnal. Kemudian ada macam-macam pembelajaran online kan, ada yang vlog, ada yang event dan seterusnya. Nah, paling nanti aku tambahannya ibu minta kelebihan dari pembelajaran online itu apa, atau urgensinya ya, yaitu manfaatnya dibandingkan dengan pembelajaran yang tatap muka pasti ada, sehingga ada pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak siswa. Itu ya, tambah poin, iya ditambah poin 1 itu di bab 2. Kemudian yang ibu tanyakan itu halaman 54, coba lihat halaman 54. Nah, halaman 54 itu kan ada nomor 4. Itu nyambungnya dari mana? Karena ibu lihat di halaman sebelumnya itu ada nomor 4 juga. Itu apakah itu salah nomor atau sambungan dari faktor? Nah, itu kan nomor 5 itu indikator. Kalau yang di halaman sebelumnya kan itu faktor. Jadi itu yang benarnya itu nomor 1 atau sambungan dari faktor? yang sebelumnya mohon maaf, ini di nomor 5 itu nomor 1. Oh, nomor 1. Hanya pembelajaran pendidikan melalui online. Ada berapa variabel nih? Ada juga Apa? perkembangan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui online dan perkembangan anak siswa kepada orang tua. Ya. Apa yang menarik sih dari judul ini? Yang menariknya untuk melihat bagaimana perkembangan akhlak siswa itu pada saat pembelajaran. Loh, kenapa kok ini dihubungkan dengan akhlak gitu loh? Pembelajaran online itu ada intensitas pembelajaran ya. Intensitas pembelajaran yang awalnya itu tatap muka, sekarang online di rumah. Tapi kok ini kaitkan dengan akhlak siswa gitu? Kenapa nggak dikaitkan dengan mungkin ketuntasan pembelajaran, efektivitas, bahwa proses ini adalah terpenuhnya standar pembelajaran ya begitu. Kenapa ini dihubungkan dengan akhlak gitu? Karena saya melihat dalam realitanya siswa pada pembelajaran online itu ketika orang tua menyuruh tidak pernah didengar ataupun tidak pernah ditaati. Jadi pada pembelajaran PAI-nya guru susah untuk bagaimana memberikan contoh yang baik terhadap anak pada orang tuanya. Nah, ketika anak itu lagi melakukan intensitas pembelajaran kan, apakah kemudian itu ada taruhlah instruksi orang tua itu dan segala macam, apakah itu bisa diindikasikan sebagai pembangkangan? Kalau Kan sulit. mungkin pada saat anak melakukan pembelajaran kan orang tua juga otomatis bakal tahu bahwa anaknya sedang melakukan pembelajaran, sehingga orang tua tidak berani mengganggu anaknya yang sedang belajar. Nah, makanya kan ini kita pertanyakan kenapa sih pembelajaran online ini kemudian dikaitkan dengan akhlak siswa, kira-kira begitu loh. Akhlak siswa terhadap orang tua. Kenapa ini nggak dikaitkan dengan yang menyangkut masalah taruhlah ketuntasan pembelajaran itu sendiri dan segala macam? Karena ini kaitannya dengan masalah online gitu. Tapi ditarik ke soal akhlak ya. Oke, sebenarnya kalau ini di awal saya sependapat sebenarnya. Kalau saya sebagai penguji proposalnya ini sangat anti. Tapi karena ini sudah jadi, oke lah, saya nggak terlalu bersoal dari masalah ini, karena ini juga kita ada dalam kerangka pembelajaran ya. Saya ingin ke ini, ke
materi kajian ilmu pendidikan Islam. Kajian ilmu pendidikan Islam itu di situ muncul pendidikan agama Islam. Nah ini nggak perlu ya. Ilmu pendidikan Islam itu turunkan variabel-variabelnya seperti umpamanya IP di situ ada ilmu pendidikan Islam yang satu, umpamanya pengertiannya apa, tujuannya apa, sumbernya dari mana, komponen-komponennya apa, itu kan variabel-variabelnya. Lebih baik itu yang membahas. Jangan ilmu pendidikan Islam atau muncul pendidikan agama Islam. Kemudian masuk ke bab 1 ya, bab 1. Coba teknik penulisan ya. Tab-nya itu bukan 3 huruf ya, tapi 9 huruf. Tab itu. Jadi masuknya itu bukan 3 huruf. Maksudnya tabulasinya maksudnya. Jadi kan tidak menjawab. Ya, ini cuma 3. Terus Anda belum begitu cukup menjelaskan tentang variabel ya, terutama variabel terkait dengan masalah pembelajaran online. Ini cuma singkat. Kira-kira Anda berkepentingan untuk menjelaskan apa sih pentingnya pembelajaran online, kira-kira begitu. Itu yang nggak ada bahas. Cuma menyebut pembelajaran online adalah begini. Tapi pentingnya apa? Ya, Anda berkepentingan untuk menjelaskan apa sih urgensi daripada pembelajaran online itu. Soalnya ini menjadi judul gitu. Jadi LBM itu ketika orang membaca LBM itu kira-kira dia sudah menangkap, oh iya judul ini penting kira-kira begitu. Tapi kalau nggak dijelaskan, ya itu nggak menjadi penting. Oh ternyata, oh ini ya pentingnya kan. Jadi setelah itu Anda berkepentingan untuk menjelaskan apa sih urgensi pembelajaran online. Nah, ketika Anda masuk ke lokasi ya, lokasi itu kira-kira bahasanya begini, bukan studi pendahuluan dan observasi terhadap SDN. Itu ujuk-ujuk kamu begitu, nggak usah begitu. Tapi juga jadi apa namanya, bahwa praktek-praktek online yang begini ini sudah berlaku di seluruh sub-sub pendidikan, termasuk di SDN 084 Cikadut Bandung.